Aku masih ingat betul peristiwa itu, meskipun sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Namaku Nurul, dan kisah ini bukan sekadar cerita horor pengisi malam, tapi pengalaman nyata yang sampai sekarang masih membekas dalam hidupku. Semua berawal pada bulan Juli 2012. Aku dan 3 teman, Adit, Rina, dan Jaka, memutuskan untuk mendaki Gunung Salak lewat jalur Cidahu. Gunung itu bukan yang tertinggi, tapi reputasinya cukup menyeramkan. Banyak orang bilang, Salak adalah tempat bersemayamnya banyak arwah, dan tidak sedikit pendaki yang tersesat atau mengalami kejadian ganjil di sana. Tapi, seperti kebanyakan anak muda haus tantangan, kami tak peduli. Kami berangkat dari Jakarta sekitar pukul 1 siang, dan tiba di basecamp Cidahu menjelang sore. Seorang bapak tua yang menjaga warung dekat pos pendakian sempat menegur kami saat melihat kami bersiap mendaki. "Nak, jangan naik sekarang. Udah mau maghrib. Gunung ini beda, apalagi kalau malam." Kami tersenyum sopan, mengangguk, dan tetap melanjutkan perjalanan. Dalam hati, kami menganggap itu hanya bagian dari cerita-cerita mistis yang biasa beredar di kalangan pendaki. Tapi siapa sangka, peringatan itu justru menjadi awal dari mimpi buruk kami. Langit mulai gelap saat kami menyusuri jalur hutan. Suasana berubah drastis. Yang tadinya hanya rimbunan pepohonan dan suara serangga, perlahan-lahan sunyi menggantikan segalanya. Adit menyalakan headlampnya, begitu juga Jaka. Tapi cahaya senter hanya memperlihatkan betapa lebat dan gelapnya hutan di sekeliling kami. Setelah berjalan sekitar 3 jam, kami memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah tanah datar yang cukup luas, dekat aliran sungai kecil. Saat kami sedang mempersiapkan makan malam dari mie instan dan kopi sachet, tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang menangis. Pelan, serak, tapi jelas. Kami saling pandang. Awalnya mengira itu suara hewan, mungkin burung atau monyet. Tapi suara itu terlalu manusiawi. Terdengar seperti tangisan perempuan muda, lembut, lirih, dan memilukan. "Lo denger, gak?" bisik Rina sambil memegang tanganku. Tangannya dingin, menggigil. "Ah, paling suara angin," sahut Jaka, mencoba bersikap tenang meski suaranya terdengar goyah. Tapi tangisan itu semakin dekat, seolah datang dari balik pepohonan di sebelah kiri kami. Tak satu pun dari kami berani mengeceknya. Kami hanya diam, menatap ke arah suara yang kini berhenti mendadak, seolah tahu bahwa kami menyadarinya. Kami masuk ke dalam tenda dan mematikan lampu, berharap malam segera berlalu. Tapi harapan itu pupus saat kami mendengar bunyi seperti langkah kaki berputar mengelilingi tenda. Perlahan, namun pasti. Crash, crash, crash. Langkah itu tidak berat, seperti kaki telanjang menyentuh tanah dan dedaunan kering. Sesekali terdengar napas panjang, atau mungkin erangan pelan. Kami berempat hanya bisa saling menggenggam tangan, membaca doa dalam hati. Tak seorang pun tidur malam itu. Saat fajar mulai mengusir kegelapan, kami membuka tenda dan melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi yang membuat kami merinding adalah jejak kaki kecil, tak beralas, mengelilingi tenda. Matahari belum sepenuhnya naik saat kami mulai membereskan perlengkapan. Tak ada yang bicara banyak. Semuanya masih syok oleh penemuan jejak kaki kecil yang tampak jelas mengelilingi tenda. Bahkan Adit, yang biasanya paling keras kepala, kini bungkam sambil sesekali menengok ke belakang, seolah takut ada yang mengikuti. Kami sempat mempertimbangkan untuk turun saja, tapi jalur semalam terlalu berat untuk langsung kembali. Lagi pula, rasa penasaran kami masih menyelimuti. Siapa yang berjalan di sekitar tenda malam itu? Anak kecil? Tapi dari mana? Di tengah hutan begini? Sekitar pukul 7 pagi, kami memutuskan tetap melanjutkan perjalanan, hanya sekitar 1 kilometer lagi menuju pos berikutnya. Tapi, rasa aneh tetap menyertai langkah kami. Sesekali, aku merasa seperti diawasi. Suara-suara samar terdengar di sela desir angin dan gemerisik daun. Semacam bisikan, tapi terlalu pelan untuk bisa ditangkap jelas. Kami akhirnya tiba di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon tua menjulang. Tempat ini sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Kami memutuskan istirahat sejenak dan membuka bekal. Saat itulah, Rina tiba-tiba menjatuhkan botol airnya. "Wanita itu," bisiknya lirih, wajahnya pucat pasi. Kami semua menoleh ke arah yang dia tunjuk.
Di antara pepohonan, berdiri sesosok perempuan mengenakan kebaya putih kusam. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia berdiri mematung, wajahnya nyaris tak terlihat. Namun yang paling menakutkan adalah, ia melayang, tidak menyentuh tanah. Jaka langsung berdiri, menarik kami semua mundur. Tapi sesosok itu tidak mendekat, tidak bergerak, hanya menatap. Balik, kita harus balik sekarang juga, seru Adit, suaranya gemetar. Kami tak menunggu lama. Segera kami berlari menuruni jalur setapak, berusaha kembali ke tempat kemarin kami bermalam. Tapi yang aneh, jalan yang kami lewati terasa berbeda. Jalurnya tidak sama. Tanjakan dan turunan yang kami lewati semalam kini seperti berubah tempat. Seolah-olah hutan ini sedang mempermainkan kami. Kami tersesat. Beberapa kali kami kembali ke titik yang sama, tanah lapang dengan batu besar di tengahnya. Seperti diputar-putar dalam lingkaran tak berujung. Adit mulai panik dan marah-marah, sedangkan Jaka tampak putus asa. Rina terus membaca doa dalam hati sambil sesekali meneteskan air mata. Aku hanya merasa semakin dingin, seperti hawa dingin masuk ke dalam tulang. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan menyanyi, lembut dan lirih. Lagu lama, lagu yang terasa asing tapi memilukan. Kami berhenti. Suara itu berasal dari balik kabut tipis yang mulai turun meski masih pagi. Perlahan, kabut semakin tebal. Dan dari dalam kabut itu, muncul lagi sosok perempuan itu. Tapi kali ini, aku bisa melihat wajahnya. Separuh wajahnya rusak. Kulitnya mengelupas seperti habis terbakar, dengan darah hitam menetes dari matanya. Ia tersenyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum menakutkan seperti seseorang yang menunggu terlalu lama. Aku tak bisa bergerak. Badanku kaku. Tubuhku seperti dibekukan oleh pandangannya. Tapi Rina menarikku sambil berteriak. Kami berempat kembali berlari, tidak peduli kemana arah jalannya, asal menjauh dari tempat itu. Setelah hampir 2 jam berlari tanpa arah, akhirnya kami keluar dari hutan ke jalan setapak yang kami kenali. Kami langsung menuju base camp Cidahu dengan napas tersengal dan badan kotor penuh lumpur. Warga sekitar menatap kami heran. Bahkan beberapa terlihat seperti tahu apa yang kami alami. Seorang ibu tua mendekati kami, membawa air putih dan selembar kain putih yang ia letakkan di kepala Rina. "Kalian lihat dia ya? Perempuan itu," katanya perlahan. Kami hanya bisa mengangguk lemah. Dia memang suka muncul kalau ada yang naik saat maghrib. Dulu dia pernah mendaki juga, tapi gak pernah turun. Sore itu, suasana di base camp Cidahu terasa lebih berat dari biasanya. Kami duduk diam di warung milik Pak Warso, seorang penduduk setempat yang sudah bertahun-tahun mengamati para pendaki keluar masuk jalur Gunung Salak. Tubuh kami masih terasa pegal, tapi rasa penasaran dan takut lebih mendominasi. Ibu tua yang tadi menolong kami ternyata istri dari Pak Warso sendiri. Namanya Bu Sumi. Bu Sumi duduk di sebelah Rina, mengelus pundaknya sambil memandangi wajah kami satu persatu. Tatapannya tidak menghakimi, tapi ada semacam kesedihan mendalam yang terpancar dari sorot matanya. "Kalian beruntung masih bisa turun," ucap Bu Sumi perlahan. "Banyak yang gak seberuntung kalian." Aku menelan ludah, mencoba memberanikan diri bertanya, "Bu, perempuan itu, siapa sebenarnya?" Bu Sumi menatap suaminya, lalu mengangguk kecil, seolah meminta izin untuk bercerita. Pak Warso diam saja, hanya memejamkan mata seperti mengingat sesuatu yang tidak ingin dia ingat. "Namanya Lasmi," kata Bu Sumi pelan. "Dulu dia gadis dari desa seberang. Cantik, sopan, dan rajin. Dia suka naik ke gunung buat cari tanaman obat. Tapi suatu hari, dia naik sendirian dan gak pernah turun lagi. Tim SAR sudah cari berhari-hari, tapi yang mereka temukan cuma sisa kain kebaya dan kalung kecil di pinggir jurang. Banyak yang bilang dia jatuh. Tapi waktu itu, malam Jumat Kliwon, dan ada yang lihat dia diseret seseorang ke dalam kabut." Adit dan Jaka saling pandang. Aku bisa melihat ketakutan mulai menguat kembali di wajah mereka. Beberapa hari setelah hilangnya Lasmi, lanjut Bu Sumi, ibunya kerasukan. Suaranya berubah jadi berat, bukan seperti perempuan. Dia bilang Lasmi bukan jatuh, tapi diambil buat tumbal. "Tumbal?" bisik Rina, nyaris tak terdengar. Bu Sumi mengangguk. "Gunung ini ada penghuninya, Nak.
Dan tiap beberapa tahun, harus ada yang diberi ke dia. Gak semua orang percaya. Tapi sejak Lasmi hilang, setiap malam Jumat Kliwon, orang sering lihat dia muncul lagi. Menangis, bernyanyi, kadang menatap dari balik pohon. Tapi wajahnya gak utuh lagi. Aku mengingat wajah rusak itu. Setengah wajah Lasmi seperti terbakar, dan senyumannya masih membuatku merinding. Jadi, dia gentayangan? Tanya Jaka. Iya, tapi bukan karena dia jahat. Dia marah karena dia dijadikan tumbal tanpa persetujuannya. Suasana mendadak hening. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Kami tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, kami tidak ingin percaya. Tapi semua yang kami alami seolah menyambung cerita Bu Sumi satu persatu. Kenapa kami bisa melihat dia, Bu? Tanyaku akhirnya. Karena kalian langgar waktu. Kalian naik saat maghrib. Itu waktu rawan, di mana batas antara dunia kalian dan dunia mereka jadi tipis. Saat itu, siapapun bisa ditarik masuk. Kalian dilihat sebagai calon tumbal berikutnya. Rina menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kenapa kami selamat? Bu Sumi tersenyum samar. Mungkin karena kalian tidak sombong. Tidak berkata kotor, tidak merusak apa-apa di atas. Lasmi bisa melihat itu. Dia hanya ingin menunjukkan dirinya, bukan mencelakai kalian. Adit bergumam pelan, tapi langkah kaki kecil itu, siapa? Pak Warso akhirnya membuka suara. Itu bukan manusia. Di Gunung Salak ini, selain arwah seperti Lasmi, ada juga makhluk-makhluk lain. Mereka bukan setan biasa. Mereka lebih tua, lebih kuno, lebih berbahaya. Tapi mereka juga penakut. Selama kalian tidak menantang, mereka hanya mengawasi. Aku bergidik. Ingatanku kembali ke malam itu. Suara langkah kaki, napas berat, tenda yang bergoyang. Ternyata yang mengitari kami bukan hanya arwah satu orang. Kami memutuskan untuk bermalam di rumah Pak Warso malam itu. Tak ada satupun dari kami yang ingin segera pulang. Tubuh kami mungkin sudah di bawah, tapi jiwa kami masih tersesat di dalam hutan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Di kamar yang disediakan Bu Sumi, aku terus memandangi jendela yang menghadap langsung ke deretan pohon pinus. Angin membuat bayangan ranting bergoyang, menciptakan siluet aneh di tembok. Tepat jam 2 dini hari, aku mendengar sesuatu. Tangisan, pelan, jauh. Tapi, suara itu familiar. Suara Lasmi. Aku berdiri, mendekati jendela. Dan di ujung jalan setapak yang mengarah ke gunung, aku melihatnya. Sosok putih itu berdiri diam, memandangi rumah ini. Tak ada yang kulakukan. Aku hanya menatap balik, jantungku berdetak kencang. Tapi tubuhku tak bergerak. Perlahan, dia menunduk, lalu membalikkan badan, dan menghilang ke dalam kabut tipis yang muncul entah dari mana. Esok paginya, kami pamit kepada Pak Warso dan Bu Sumi. Mereka memberi kami sebotol air doa dan seikat daun yang katanya bisa menangkal gangguan. Kami tidak banyak bicara di mobil. Semua masih membekas dalam kepala dan hati kami masing-masing. Sejak hari itu, aku tidak pernah mendaki Gunung Salak lagi. Bahkan ketika teman-teman pendaki mengajakku, aku selalu menolak. Bukan karena takut hutan, tapi karena aku tahu, ada sesuatu di sana yang tidak akan pernah bisa dijelaskan oleh logika manusia. Dan aku tahu, Lasmi masih di sana. Menunggu, mencari, mungkin, berharap. Sudah seminggu sejak kami turun dari Gunung Salak. Aku, Rina, Adit, dan Jaka berusaha kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Tapi kenyataannya, tidak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Kami membuat grup WhatsApp hanya untuk kami berempat. Awalnya dipenuhi candaan dan lelucon soal kejadian itu, seolah kami berusaha menertawakan ketakutan kami. Tapi perlahan, grup itu mulai sunyi. Tidak ada lagi pesan. Hanya centang 2, tidak dibaca. Sampai akhirnya, malam itu, Jaka mengirim pesan yang membuat darahku membeku. Gue rasa dia ikut pulang sama gue. Aku langsung menelpon, tapi tak diangkat. Rina pun menelepon Adit, dan kami sepakat untuk mengunjungi rumah Jaka keesokan harinya. Rumah Jaka terletak di pinggiran Bogor, daerah yang masih banyak pepohonan dan suasana sunyi.
Saat kami tiba, pagar rumahnya tidak terkunci. Tidak ada yang menyambut. Suasana terasa mati. Adit menekan bel beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Karena khawatir, kami masuk pelan-pelan lewat pintu depan yang tidak dikunci. Dan disitulah kami menemukannya. Jaka duduk di ruang tamu, menatap lurus ke televisi yang mati. Matanya merah, lingkaran hitam di bawah kelopak matanya tampak jelas. Dia seperti tidak tidur selama berhari-hari. "Jaka?" panggil Rina pelan. Ia menoleh, dan senyum tipis mengembang di bibirnya. Senyum yang tidak seperti biasanya. "Akhirnya kalian datang," bisiknya. "Aku gak gila. Tapi kalian harus lihat ini." Dia berdiri, lalu memimpin kami ke kamarnya. Di sana, kami melihat dinding penuh dengan coretan spidol hitam. Bukan gambar, tapi tulisan, kalimat yang ditulis berulang-ulang. Dia bukan tumbal. Dia dijebak. Dia terus menangis setiap malam. Lasmi masih hidup di antara kabut. Kamarku mulai berputar. Adit mengumpat pelan, sedangkan Rina mundur dan mulai menangis. "Dia muncul tiap malam," ujar Jaka. "Kadang di pojok ruangan, kadang duduk di pinggir kasur, kadang cuma suaranya. Tangisan, nyanyian, lalu bisikan. Dia minta aku bantu." "Kau bantu? Apa, Jak?" tanyaku pelan. Jaka menatapku dalam-dalam. Matanya kosong. "Bantu dia balas dendam." Kami akhirnya memutuskan menginap di rumah Jaka malam itu, meski semua merasa tidak nyaman. Sekitar jam 11 malam, Jaka mulai bicara sendiri. Ia duduk di lantai, menghadap pojok ruangan sambil berbicara lirih. Sesekali ia tersenyum, sesekali menangis. Dia diseret oleh 4 orang. Bukan karena jatuh. Mereka bawa dia ke tempat itu, tempat yang disebut batu berdarah. Katanya untuk ritual keselamatan. Tapi itu bohong. Aku mulai merasa mual. Nama itu, batu berdarah, pernah disebut Bu Sumi secara singkat, tapi kami tidak menggali lebih jauh saat itu. Jaka tiba-tiba berdiri dan berjalan ke lemari, lalu mengeluarkan satu benda yang membuat kami semua membatu. Kalung kecil dari manik-manik merah. Ini yang dia pakai saat hilang. Dia kasih ke aku. "Gila, lo nemu dari mana itu, Jak?" tanya Adit, gemetar. "Aku gak nemu. Dia taruh di meja kamarku 2 malam lalu." Ruangan mendadak senyap. Rina menangis terisak. Aku tak tahu harus percaya atau tidak, tapi suasana malam itu begitu dingin dan mencekam. Kami bertiga tidur dalam satu ruangan, namun Jaka tetap di kamarnya. Sekitar pukul 3 pagi, aku terbangun karena mendengar suara nyanyian. Lagu lama, suara perempuan, lembut, menyedihkan. Aku mengintip ke kamar Jaka, dan kulihat pintu kamarnya terbuka sedikit, menghadap keluar. Tapi bukan itu yang membuatku nyaris pingsan. Dari celah pintu, kulihat ada bayangan rambut panjang menjuntai di lantai, seperti ada seseorang yang berdiri menunduk di hadapan Jaka. Esok paginya, Jaka mengusulkan hal yang tidak masuk akal, kembali ke Gunung Salak. Dia yakin, Lasmi ingin menunjukkan tempat yang sebenarnya. Dia ingin dibebaskan, bukan ditangisi. Kami tentu saja menolak, tapi Jaka bersikeras. Dan malam harinya, kami bertiga, aku, Adit, dan Rina, mendapat mimpi yang sama. Lasmi berdiri di tengah kabut, menatap kami dengan mata yang penuh luka, tapi memohon. Tangannya terulur. Mulutnya bergerak, tapi tidak bersuara. Lalu, dia menangis. Aku terbangun dengan keringat dingin. Ternyata Rina dan Adit juga mengalami mimpi yang sama. Seolah Lasmi tak ingin kami lari. Dan akhirnya, kami setuju untuk kembali. Tapi kali ini, dengan satu tujuan, membawa kebenaran ke permukaan. Kami naik bukan dari jalur Cidahu, tapi lewat jalur alternatif yang disebut Pak Warso sebagai Jalan Tua. Jalur yang jarang digunakan karena dianggap terlalu liar dan penuh pantangan. Pak Warso sendiri awalnya melarang kami, tapi setelah kami tunjukkan kalung milik Lasmi, wajahnya berubah. "Kalau memang sudah waktunya, kalian harus hati-hati. Jangan ambil apapun. Jangan sentuh apapun. Jangan bicara kasar. Dan kalau kalian dengar suara yang bukan dari kalian, jangan dijawab."
Kalimat itu terus terngiang-ngiang saat kami menembus rimbunnya hutan Gunung Salak untuk kedua kalinya. Di tengah perjalanan, kabut turun mendadak. Dan di sanalah, di sebuah tikungan sempit, kami menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk kami berdiri. Sebuah batu besar penuh bekas cairan merah kehitaman, meski tak ada darah segar. Batu itu dipenuhi ukiran-ukiran kuno, dan di sekitarnya, ada 4 lubang kecil berbentuk bulat, seolah bekas ritual. Jaka berjalan mendekat tanpa ragu, lalu duduk bersila di depan batu itu. Ini, tempat dia dikorbankan. Kami hanya bisa diam. Udara menjadi semakin dingin. Kabut turun semakin tebal, dan tiba-tiba, kami semua mencium aroma bunga melati bercampur anyir darah. Dan di saat itulah, Lasmi muncul. Bukan seperti sebelumnya. Kali ini, ia muncul dengan tubuh utuh. Bajunya putih bersih, rambutnya disanggul rapi, tapi wajahnya tetap sendu. Ia menatap kami satu persatu, lalu menunjuk ke arah lain, ke balik semak lebat. Kami berjalan ke arah itu, dan di baliknya, kami menemukan tulang belulang manusia, tertimbun sebagian oleh tanah dan dedaunan. Di lehernya, masih tergantung kalung manik-manik merah satunya lagi. "Ini jasadnya," bisik Jaka. Rina tersungkur menangis. Adit mundur pelan, menutup mulutnya. Aku tak bisa berkata-kata. Lasmi menatap kami dengan air mata menetes pelan, lalu tersenyum. Perlahan tubuhnya memudar, menjadi kabut, dan hilang bersama angin yang berhembus lembut melewati pepohonan. Kami tidak membawa jasad itu turun, tapi kami melaporkannya pada penduduk dan pihak berwajib. Setelah proses panjang, tulang itu diidentifikasi sebagai milik seseorang bernama Lasmi, sesuai laporan hilang lebih dari 10 tahun yang lalu. Sejak saat itu, Jaka kembali seperti biasa, tidak lagi melihat atau mendengar hal-hal aneh. Rina bisa tidur dengan tenang. Adit berhenti mimpi buruk. Dan aku, meski masih takut, aku tahu kami telah menepati janji kami. Kami membebaskan Lasmi. Tapi sampai hari ini, kadang, saat hujan turun dan kabut mulai turun di senja hari, aku masih bisa mencium samar aroma melati itu. Dan aku tahu, dia masih di sana. Menjaga, menunggu, mungkin, menuntun mereka yang tersesat. Sudah 2 bulan berlalu sejak kami menemukan jasad Lasmi di balik kabut Gunung Salak. Kami semua kembali menjalani hidup masing-masing, membawa luka dan pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh buku atau pengalaman biasa. Tapi ternyata, tidak semua dari kami bisa melupakan begitu saja. Terutama aku. Rina dan Adit memilih menjauh dari dunia pendakian. Jaka kembali normal, namun jadi lebih pendiam dan religius. Sedangkan aku, terus dihantui perasaan bersalah. Entah kenapa, malam-malamku terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Kadang, di tengah malam, aku merasa seseorang berdiri di ujung kasur. Kadang terdengar ketukan pelan di jendela, meski aku tinggal di lantai 2. Dan kadang, saat aku berjalan di trotoar, aku mencium aroma melati, tanpa bunga satupun di sekitar. Awalnya, aku mengira semua itu hanya trauma. Tapi semua berubah ketika aku menerima sebuah surat tanpa nama. Hanya secari kertas tua yang diletakkan di depan pintu rumahku. Tulisannya seperti digores dengan arang, kasar dan terburu-buru. "Masih ada satu yang belum selesai. Temui aku di Batu Berdarah. Sendiri." Hatiku langsung berdegup keras. Aku tahu aku harus mengabaikannya, membuang surat itu, dan melupakan semuanya. Tapi, ada sesuatu di dalam diriku yang tidak bisa tenang. Seperti ada pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Dan akhirnya, aku memutuskan untuk kembali. Sendiri. Aku naik dari jalur yang sama seperti terakhir kali. Jalur tua yang sepi dan dipenuhi akar pohon yang menjalar seperti tangan yang ingin meraih siapapun yang lewat. Hutan itu masih seperti dulu, dingin, basah, dan menyimpan suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kali ini, aku tidak merasa takut. Aku merasa ditunggu. Saat aku sampai di Batu Berdarah, kabut langsung menyambutku. Angin bertiup lambat dan berat, seperti napas dari sesuatu yang tidur lama dan kini terbangun. Dan di sana, Lasmi menungguku. Dia berdiri, kali ini dalam wujud yang lebih tenang. Wajahnya tidak rusak, tidak pucat, tapi juga bukan manusia biasa. Ada cahaya redup di sekeliling tubuhnya. Ia menatapku lama,
seolah menilai apakah aku benar-benar datang dengan niat tulus. "Aku kembali," kataku pelan. Lasmi tidak bicara. Ia berjalan perlahan ke arah lain, lalu berhenti dan menoleh, memintaku mengikuti. Dan aku menurut, melewati akar dan batu, menembus semak, sampai kami sampai di sebuah tempat yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Sebuah lingkaran batu besar, dengan 5 kursi kayu tua melingkar menghadap ke tengah. Di tengahnya, sebuah altar batu yang dilumuri bekas lilin hitam dan darah kering. Lasmi menunjuk altar itu, dan tiba-tiba, bayangan muncul di sekeliling lingkaran. 4 sosok berjubah hitam, tanpa wajah. Mereka berdiri diam, mengelilingi kami. Aku bisa merasakan tekanan udara berubah. Telingaku berdenging. Mataku mulai berkunang. Tapi Lasmi tetap berdiri di tengah, menghadap mereka. Ia mengangkat tangannya, dan berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Suaranya bergema, seperti berasal dari 2 dimensi yang berbeda. Lalu, salah satu sosok berjubah jatuh terduduk. Dari balik jubahnya, keluar cahaya merah seperti api. Sosok itu menjerit, jeritan panjang dan nyaring yang menusuk kepalaku. Dan pelan-pelan, satu persatu, ke-4 sosok itu menghilang. Lasmi menghadapku. Tatapannya kini berbeda, tenang, lega, dan lelah. "Terima kasih," ucapnya. "Kini aku bebas." "Siapa mereka?" tanyaku gemetar. "Mereka yang menjebakku. Mereka bukan manusia biasa, dan tempat ini bukan hanya hutan. Ini gerbang antara dunia. Mereka ingin aku tetap di sini, sebagai penjaga, tapi kini, waktuku selesai." Aku nyaris menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa sedang melepaskan seseorang yang sebenarnya tidak pernah aku kenal. Namun aku pahami penderitaannya. Lasmi tersenyum untuk terakhir kali, lalu berjalan ke arah kabut. Perlahan tubuhnya larut, berubah menjadi partikel cahaya kecil, dan hilang bersama angin. Aku turun dari gunung itu sebelum matahari tenggelam. Tak membawa apapun, tak meninggalkan apapun. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda dalam diriku. Aku tidak lagi merasa ditunggu. Dan aku pikir, semuanya selesai. Namun ternyata, aku salah. Seminggu setelah kejadian itu, aku bertemu dengan Pak Warso lagi, yang kebetulan datang ke kota karena urusan keluarga. Saat kami mengobrol di warung kopi, dia menatapku lama lalu bertanya, "Kamu naik ke sana lagi?" "Ya." Aku mengangguk. "Saya dipanggil." Pak Warso menghela napas panjang, lalu berkata, "Kalau Lasmi sudah bebas, berarti tempat itu kosong sekarang." Aku mengernyit. "Kosong? Maksudnya?" "Penjaga. Setiap gerbang harus ada yang menjaga. Dan kalau dia sudah pergi, tempat itu akan mulai terbuka lagi." Jantungku berdetak lebih cepat. Maksud Bapak, makhluk-makhluk itu akan mencari yang baru, yang pernah tahu tempat itu, yang pernah menyentuh batas. Aku menatap kosong ke cangkir kopi di depanku. Tanganku mulai gemetar. Aku ingin menertawakannya, menyebut semua ini sebagai cerita orang tua yang terlalu percaya mistik. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu Pak Warso tidak berbohong. Dan sejak malam itu, aku mulai bermimpi lagi. Bukan Lasmi, bukan kabut, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lapar. Suara itu tidak menangis, tidak menyanyi. Ia memanggil namaku. Dan aku tahu kisah ini belum selesai. Bukan lagi soal Lasmi, tapi tentang penjaga baru yang sedang dipilih. Dan mungkin, aku yang akan jadi tumbalnya.